Di era digital ini orang harus terus beradaptasi, apalagi bapak dan ibu guru tidak boleh gaptek lah. Ya, saya itu terinspirasi eh, Ketua MUI Jawa Tengah, Ramayai Daroji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janabal Kurama, Sahibal Fadilah, Gus Sofi. Kebetulan saya ini santri Mangkuyudan dan pernah berguru dengan romo beliau tahun 80-an. Lama saya di Mangkuyudan, bukan di Al-Mu'ayyad tapi di Al-Qur'ani. Saya ngaji Al-Quran dengan Badaris. Ya, selama kurang lebih 9 tahun lah saya di Mangkuyudan. Beliau masih kecil mungkin ya. Masih kecil. Karena ya alhamdulillah. Dan sekarang dipertemukan oleh Allah. Beliau sudah setidaknya mengganti Romo Yai Baidowi. Saya teringat dengan Pak Sahal. Jadi saya ketemu jenengan langsung ingat Pak Sahal saya. Saya itu dulu ketika ngaji Alfiyah itu Pak Yai Sahal sering ngendikan wa ma yalil mudhafaya ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khulifa. Pasti Tajul Ulum ngerti lah, rasa tak terjemah lah. Makanya saya itu kadang-kadang wong aku kepala kantor ya usah diundang kiai, Fakhrur gitu aja. Ya, orang makomi ya. Tapi karena izinkan Alfiyah, karena dulu di Kajen kelas 2 Sanawi hafal 1000 ya. Dan Faraid Faraidnya 100, Alfiyahnya 1000. Sekarang ya masih ingat sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan Gus ngendikan mungkin ijison reski mungkin ya. Gus. Yang saya hormati Ketua Pok Jawas Madrasah, dan juga yang sama-sama kita hormati juga beliau para narasumber semuanya, kepala madrasah baik Banin Banat ya. Insya Allah Gus, Banin dan Banat saya yang membantu untuk izin operasionalnya Gus, karena dulu jadi satu ya. Ya, jadi saya di Penmak itu sejak 2003 hingga 2011. Jadi hampir seluruh izin operasional di sini memang mungkin saya berkhidmah ya, maka saya sangat senang. Hari ini begitu luar biasa besar. Jadi kalau tidak, makanya kalau jadi pejabat itu kalau tidak bisa berkhidmah secara finansial ya berkhidmah secara kebijakan mungkin. Ya itu. Yang saya hormati seluruh peserta ini yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya tidak bisa menyebut karena yang depan ini sahabat-sahabat saya semua nasibnya aja beda gitu ya. Kang Wandi kan ya. Jadi saya biasa Gus, meskipun jadi Kang Kemenak, Kang Wandi itu tidak pernah kecuali undang Kang Fakhrur sampai hari ini lah masih begitu. Dan saya akan terus biasakan begitu aja. Karena saya tidak mau kalau nanti wis pensiun terus ribet. Wah biar undangnya Pak Fakhrur kok sekarang kok ya Kang gitu loh. Jadi kalau Kang ya Kang terus gitu aja. Dan uniknya di kampung saya itu di Pilang Kidul ya, meskipun saya juga pengurus Yayasan Hasan Anwar, hampir seluruhnya tidak ada orang yang panggil saya Pak Kaji, itu tidak ada, apalagi Kiai ini 11 Rano. Iya, jadi semuanya panggil Kang.
Kadang-kadang saya gerendengan sama istri saya, Dek, aku wis kaji ping 4 orang ana sing ndang kaji jajan mabrur apa ora. Jajan mabrur apa ora ta kajiku ki ngono. Lah mesti kaji ping 4 tidak satu pun satu RW, satu kampung ngundang kang kaji itu ndak ada, Gus. Ngundangi Kang Fahrur kabeh. Ya wis lah tak tampa wis. Aku senantiasa jadi santri ya, ora apa-apa. Nah itu. Semuanya ini guyon saja. Santai aja. Semuanya yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Tajul Ulum telah memprakarsai ya tentang workshop IKM. Ini merupakan satu hal yang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, saya dilantik tanggal 1 Desember. Kalau Bu Bupati bilang Pak Fahrur ini stok lama lah, kira-kira begitu. Hampir setiap ketemu, setiap event, bahkan gerak jalan ke Majalah Sehat kemarin juga masih selalu disebut Pak Fahrur ini stok lama lah, kira-kira begitu. Jadi ya tidak apa-apa, ya dikembalikan stok lama, dikembalikan ke sini. Ya karena alhamdulillah di Pemalang selama 2 tahun, hampir 3 tahun, dan kembali lagi ke Grobogan, dan alhamdulillah meskipun 1 Desember insya Allah saya kepala madrasah hampir masih ingat semua, kemudian kepala KUA masih hafal semua, apalagi kasih teman sekantor masih hafal semua, pengulu semua hafal semua, ketua partai hafal semua, anggota DPR hafal semua. Jadi tidak ada hal yang baru ya. Jadi alhamdulillah karena dipersatukan kembali, saya ucapkan terima kasih. Kemarin ketika Jalan Sehat tidak kurang dari 7.500 peserta hadir dan ikut dalam rangka Harlah ya, Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah membuat PowerPoint sebenarnya. Saya sudah membuat begitu di Tajul Ulum, ya Besrino wengi tak gawe gitu. Ya, tapi nanti ya di SPJ ya sudah ada gitu. Kan biasanya begitu ya. Udah, sekarang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang pertama bahwa kurikulum atau implementasi kurikulum Merdeka itu merupakan program pemerintah di mana adaptasi terhadap kurikulum di satuan pendidikan itu merupakan satu keniscayaan. Tadi disampaikan at-thariqah afdalu minal madah. Ya, itu tadi mungkin inilah cara ya, thariqah ya. Metode, aspek metodologi itu penting dalam hal diimplementasi kurikulum Merdeka ini. Dulu pemahaman kita ketika kita belajar matematika misalkan, orang mengatakan bahwa 1 ditambah 1 itu sudah pasti 2, atau 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tetapi di era sekarang ini mungkin matematika itu ilmu eksak yang cara berpikirnya, cara nalarnya itu menggunakan dasar-dasar pemikiran alternatif. Orang bisa mengatakan bahwa matematika itu ilmu eksak yang pasti begitu. Akan tetapi alternatif penemuan sebuah jawaban itu adalah bermacam-macam. Sehingga 10 itu bisa 8 ditambah 2, bisa 11 dikurangi 1, sehingga alternatifnya itu yang sulit tak terhingga lah, kira-kira begitulah. Kurikulum Merdeka diharapkan ke arah sana, apalagi nanti sudah pada pemahaman
kurikulum ya, mungkin tentang pentingnya pemahaman tentang numerasi misalkan, tentang literasi sekarang ya, terus kemudian tentang sains dan juga budaya. Di era digital ini orang harus terus beradaptasi, apalagi Bapak dan Ibu guru tidak boleh gaptek lah ya. Saya itu terinspirasi Ketua MUI Jawa Tengah, Romo Yai Daroji. Romo Yai Daroji itu kemana saja itu bawa tab, dan ketika presentasi itu sudah langsung begitu. Padahal usia beliau itu tidak kurang mungkin sudah 82 tahun atau berapa itu usia beliau. Dan terus mengasah, terus mengikuti adaptasi digital. Dan itulah tantangan hari ini kepada Bapak dan Ibu guru. Ya. Ini tadi yang didawuhi Gus Sofi tadi, at-thoriqah itu. Dan ini harus adaptasi, tidak boleh. Wong ngakui biyen nih ngapalke Al-Qur'an, ngapalke hadis, ngapalke tafsir, kok saiki kon ngapalke, tidak boleh begitu. Karena adaptasi digital ini merupakan keniscayaan, karena itu memang kebutuhan. Ya. Sekarang sumber belajar itu ada di mana-mana. Dan itu hal yang perlu kita terus kembangkan. Mungkin ada sedikit yang perlu saya matur, bahwa di Kementerian Agama ada beberapa hal ya dalam pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama. Yang pertama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesalehan umat beragama. Jadi kesalehan umat, kuntum khaira ummah, itu kalau di Nahdlatul Ulama itu ada khaira ummah, mabadi khaira ummah ya. Itu menjadi manusia yang terpilih lah gitu. Baik itu kesalehan spiritual maupun kesalehan sosial. Bagaimana mengoptimalkan juga di seluruh kementerian mereka memiliki kesalehan spiritual, juga memiliki kesalehan sosial. Jadi di Kementerian Agama, maka di Kementerian Agama baik di kepegawaiannya juga selalu mengadakan pembinaan keagamaan ya. Jadi ada nilai budaya kerja Kementerian Agama itu dalam rangka untuk supaya seluruh pegawai atau seluruh keluarga Kementerian Agama, termasuk di madrasah seluruhnya itu kan warga di Kementerian Agama, harus memiliki kepribadian atau memiliki kesalehan spiritual, kesalehan sosial. Kemudian yang kedua adalah penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Jadi ini saya lihat gagasan-gagasan tentang kerukunan umat beragama, atau yang sekarang oleh Gusmen menjadi moderasi beragama, itu sesungguhnya adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan yang moderat. Kira-kira sebenarnya itu yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan. Seluruh yang terlibat di Kementerian Agama, dimanapun, baik itu penyuluh, pengulu, pegawai, guru, dan lain sebagainya, harus memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. Itu loh di juz 2 itu ya. Saya tidak tahu apakah itu tepat apa enggak, tapi saya setiap mendengar orang bicara tentang moderasi beragama, itu di bawah surat itu loh, saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum au qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Terus kemudian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu sering saya itu mendengar ayat itu, kalau Qur'annya pojok baris ketiga di sebelah kiri lah, kira-kira begitulah. Memang sengaja tak tuduh kayak begitu, ben santri ini mbak daris. Ya nebusnya masalahnya. Ya mungkin satu sanad lah kira-kira. Ya begitu. Umat wasata ya, menjadi umat, menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang memiliki pemahaman yang wasatiyah. Ya, warga Kementerian Agama tidak boleh ada salah satu warganya yang memiliki pemahaman keagamaan yang ekstrim, tidak diperbolehkan di Kementerian Agama. Kalau memiliki pemahaman yang ekstrim ya silahkan keluar dari komunitas Kementerian Agama, kira-kira begitulah kalau Gusmen sering katakan begitu. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan kelembagaan sumber daya ekonomi umat. Pemberdayaan sumber daya ekonomi umat. Kementerian Agama wajib bagi seluruh ASN di Kementerian Agama diambil gajinya 2,5% itu wajib, kurang lebih mendapatkan 1,3 miliar setiap tahunnya, dan itu ditasarrufkan tentu di lingkungan Kementerian Agama. Maksudnya kegiatan asnaf athamaniyah itu ya di lingkungan Kementerian Agama, dan kita hanya mendapatkan 800 juta kira-kira untuk mentasarrufkan zakat seluruh ASN di Kementerian Agama yang kurang lebih mendapat 1,3 miliar itu. Ini untuk ekonomi produktif karena itu zakat dianggap sebagai zakat mal. Ya, untuk pengembangan ekonomi produktif, mungkin usaha-usaha kecil, menengah, ya itulah mendapatkan satu bantuan yang hanya sedikit itu. Kemudian yang kelima adalah perluasan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan. Perluasan akses pendidikan umum dan yang berciri khas agama, akses ya. Tentu Kementerian Agama telah memberikan BOS, itu kan akses, telah memberikan insentif non PNS, meskipun tidak semuanya kelihatannya tidak cukup uangnya. Kemudian tunjangan profesi bagi guru ya. Kemudian di RA juga ada bantuan operasional untuk RA yang per siswa per tahun 600.000 lah. Tapi kelihatannya Tajul Ulum kelihatannya dari wonten RA Negus ya. Nah itu belum ada ya, belum ada. Karena di Yayasan Hasan Anwar sudah ada Gus. Tapi kalau di sini apa itu namanya seluruhnya madrasah. Kalau di Yayasan Hasan Anwar itu semuanya umum ya, pendidikan umum, SMA, SMK-nya 2, SMP, ya memang umum ya. Saya juga tidak tahu para pendirinya ya cara berpikir alternatif lah kira-kira begitu. Ya kalau muridnya sekitar 3.000 lebih sedikit lah. Tentu banyak sini Gus. Dan ya untuk terus berkhidmah untuk pendidikan. Iya sih ya. Dan alhamdulillah RA-nya muridnya kurang lebih 218 ya. RA-nya 218. Mungkin terbesar terbanyak di Kabupaten Grobogan RA-nya, RA Sakinah Hasan Anwar itu. Ini akses ya. Kemudian tentu kalau bicara akses, kalau pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengucurkan anggaran, tentu harapan kami ya mutu lah gitu ya. Mutu. Agar madrasah ini memiliki mutu dan memiliki daya saing, tentunya begitu harapan kami. Mutu itu tentunya tadi disampaikan oleh Gus Sofi, untuk madrasah atau dimanapun itu memang guru ini lebih dominan lah ya, guru ini lebih dominan. Makanya kalau orang bicara kalau guru itu kencing berdiri, mesti dipastikanlah murid kencing berlari itu. Maka ruh guru itu menjadi sangat penting ya bagi pendidikan. Saya ini santrinya Mbah Kiai Sahal 6 tahun lah kira-kira begitu.
Itu kalau Mbah Kiai Sahal pakai serban gini Gus, Jumatan, tidak Jumatan kita berjalan di belakangnya. Seluruh santrinya pakai sajadah pasti di sebelah sini, di sini semua, tanpa ada perintah, tanpa ada komando, tanpa pasti begitu, gitu ya. Ini apa? Karena ruh ya, ruh. Ada semangat meneladani gurunya, ya. Jadi itu saya kalau hari Jumat itu, kalau itu dulu Allahumma ya rahmah, beliau Badullah Salam, Basahal itu kan punya kobilah sendiri. Kalau kelompok tahfidz itu bersama Badullah Salam itu di belakangnya pakai baju putih-putih gitu. Badullah juga begini, pakai serbannya tidak diginikan, enggak begini. Ya. Dan Pak Kiai Sahal itu nuwun sewu tidak pernah pakai udeng-udeng. Dan santrinya pakai bacis putih biasa. Dan semua santrinya juga begitu. Ini loh yang disampaikan Gus Sofi tadi, ruh. Ini yang apa itu namanya, menginspirasi. Ruh guru itulah yang sesungguhnya penting menginspirasi terhadap para murid, para peserta didik. Ya, ini, guru ini pencicilan, pastilah. Ya, tidak menjadi teladan lah. Jadi memang yang memberikan inspirasi. Dan guru yang paling hebat itu ya guru itu memang macam-macam lah. Guru itu hanya ada yang mentransfer pengetahuan itu ada. Wah pokoknya pinter ini, hanya mentransfer ilmu. Tapi guru yang paling tinggi menurut saya adalah guru yang bisa memberikan inspirasi terhadap muridnya, itu yang paling tinggi. Meskipun sudah lama tidak diajar, masih di pikirannya gurunya. Insya Allah saya itu juga begitu ya. Kalau ke Mangkuyudan kemarin, tapi kemarin enggak, karena kemarin ada rapat asnaf. Saya itu kalau ada sing sifatnya tidak membawa teman, tidak membawa sopir, kok saya sendiri ke Mangkuyudan. Insya Allah saya sempatkan ziarah ke guru saya. Kemarin menjelang fall, kemarin saya juga ke Mangkuyudan, namanya Mbah Umar, terus kemudian saya di Kartosuro itu ya. Selalu begitu. Karena begitu masuk Solo itu teringat ya para masyayikhnya, dan rasanya ada yang dosa gitu kalau sudah sampai kok nggak mampir gitu, nggak sowan gitu, nggak mampir, nggak sowan gitu ya. Ada yang gitu. Istri saya kebetulan alumni Al-Mu'ayyad, kebetulan aja. Jadi inilah yang dikatakan Gus Sofi tadi, ruh memberikan inspirasi ya. Dan tentu ini secara moral, kalau guru ini sudah memberikan inspirasi, muridnya ini kalau akan melakukan sesuatu yang tidak pantas secara sosial maupun secara agama, ya pasti nanti eling gurune lah, kira-kira begitulah. Ya, inilah yang ruh semangat inilah yang menurut saya memang catatan penting ya. Itu. Jadi mutu pendidikan tentu saya itu sederhana jadi kepala kantor itu. Mutu pendidikan itu indikatornya ya prestasi lah, kira-kira gitulah. Pendidikan yang bermutu itu ya melahirkan generasi yang berprestasi lah, kira-kira. Jadi menurut saya kalau mengatakan wah madrasahku ini bermutu tapi zero prestasi, ya aku mengatakan bohong lah. Maka saya sampaikan ke Pak Pengawas juga, tolong adakan lomba-lomba ya, biar anak-anak ini terbiasa berkompetisi ya, berkompetisi apapun ya, pokoknya nanti kalau ada yang juara buat piagam, begitu penghargaan atau piagam juara, nanti taruh meja saya, tak tanda tangan nih, biar nek ono PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah itu punya juara gitu loh. Ojo madrasah itu zero prestasi. Itu ring repot itu nanti penilainya tim PKKM yang lembar terakhir itu mana juaranya? Guru ini ora juara, lembaga ini ora juara, muridnya ora juara, TU ini ora juara, baik akademik maupun non akademik. Janganlah. Makanya saya kemarin dengan pengawas saya sampaikan, Pak Pengawas, tolong sekarang itu yang kreatif di era digital, lomba rebana ora kudu kabeh teko yo ngentekake jajan niku. Cukup disote
mencari orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya, kontengok loro, kalau sehari menilai sekian, udah nanti tentukan juara gitu aja, kirim apa namanya, video cukup, tidak usah berepot-repot daripada neng Purwodadi ngentekake beras, ngentekake sego, transport, ngentekake anggaran. Enggak lah, di era digital kita itu yang saya maksud adaptasi digital itu maksud begitu. Kalau ujian lomba fikih, lomba pendidikan agama Islam, itu untuk mengisi ruang kosong ketika PKKM itu loh. Ya, jangan sampai zero prestasi. Saya itu kemarin ketika saya jadi kasih penmat, kemudian saya itu ke MTS Negeri 3. Itu kan ya namanya MTS Anyar, kan zero prestasi kan itu, kalah karo Tajul Ulum, kalah karo Sunia, kalau kalah dengan Futuhia, kan kira-kira begitu. Kan segede-gede madrasah sing alias sing sudah mapan-mapan, sanawi sudah mapan-mapan. Nah, itu kan kalah itu kira-kira. Nah, makanya adakan itulah. Mungkin per KKM ning tingkat kabupaten, tingkat KKM ning sub KKM gitu kan kira-kira begitu. Tak tanda tanganan ning wis apa-apa. Saya di Pemalang juga saya lakukan hal itu. Karena kepengen bahwa mutu pendidikan salah satu indikatornya itu adalah prestasi. Prestasi itu ya juara ya semacam-macam. Tolong itu. Kemudian daya saing ya. Jadi kalau madrasah aliyah Tajul Ulum, kemudian ke Mesir, ke Al-Azhar, bisa masuk ke sana. Tentu ini madrasah yang memiliki daya saing. Masuk di Undip, masuk di YIN, masuk di mana-mana, atau masuk di dunia kerja. Ya, di dunia kerja kan bisa saja. Inilah yang saya maksud bahwa madrasah harus memiliki daya saing, dan kompetitor kita itu semakin kesana semakin berat, dan ini tantangan madrasah. Maka sesungguhnya apa itu namanya implementasi kurikulum merdeka memaklumkan kita itu untuk berkreasi, berinovasi, sehingga siswa itu nanti ketika menjadi mutakharijat itu tidak, loh ternyata di dunia kayak gini toh. Ngertiku nenong Tajul Ulum itu ya hanya jamaah, ngaji kitab dan lain sebagainya. Ternyata ada dunia yang lain kan gitu. Orang kagetan. Dan inilah tugas Bapak dan Ibu guru semua. Dan yang terakhir yaitu tentang penguatan produk ya, tadi daya saing, pendidikan agama dan keagamaan. Penguatan tata kelola ya, tata kelola. Jadi ini sudah ada madrasah reform, itu ada RKAM dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya adalah bagaimana akuntabilitas ya, pertanggungjawaban kita terhadap sebuah anggaran itu bisa baik, sehingga ketika menyusun rencana anggaran madrasah itu betul-betul tepat ya, tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna dan lain sebagainya. Itu kemudian ada melalui madrasah reform dan program RKAM itu saya berharap ini bisa dioptimalkan. Dan kalau masih ada kesempatan mungkin kalau untuk madrasah-madrasah untuk mengikuti kegiatan atau proposal untuk madrasah reform sehingga tidak harus keluarkan uang karena itu sudah ditanggung oleh KSKK ya. Meskipun itu LUM, itu uang utang itu, ya uang utang itu ya, World Bank itu, yang kemarin di madrasah beberapa ada 30, ada 40 kegiatan, setiap satu kegiatan sekitar 15 juta dibiayai oleh World Bank untuk peningkatan apa itu namanya penguatan terhadap kelembagaan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Tajul Ulum, para masyayikhnya, para ustadzahnya, semuanya atas tempat ini. Ini karena Gus di Kementerian Agama itu punya program, tidak punya anggaran. Bayangkan. Maka ini saya bersyukur ada apa itu namanya kegiatan. Ini loh hebatnya madrasah itu begitu. Orang pernah tanya anggaran ini kok dari implementasi kurikulum dibengak-bengok kok netes bae ora. Orang nanti mancur, netes bae ora gitu loh. Tapi bisa jalan. Ini hampir banyak madrasah
secara mandiri, inilah hebatnya. Jadi semangat madrasah itu memang berbeda dengan semangat satuan pendidikan tetangga kita, itu beda. Inilah tadi yang diisyaratkan oleh Gus Sofi, sebagaimana disampaikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itulah ciri-ciri guru madrasah, Gus. Ada keikhlasan itu ya, luar biasa. Dan Kementerian Agama ikhlas beramal lagi ya. Ya, itu. Ya, terima kasih. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, workshop implementasi kurikulum Merdeka kami nyatakan dibuka secara resmi. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.